Unilever adalah salah satu perusahaan barang terbesar di Indonesia yang telah berdiri lebih dari 100 tahun lamanya. Yang mana produknya Unilever sendiri mungkin sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Produk dari Unilever sendiri adalah Pepsodent, Masako, Rexona, Sunsilk, dan lain-lain. Tetapi di balik kesuksesannya, Unilever menghadapi tantangan di sistem kinerja keuangannya. Apa aja sih tantangan dari perusahaan Unilever? Selama 6 tahun terakhir, PT Unilever telah mengalami penurunan pendapatan sebesar 60%, bahkan diikuti dengan harga saham yang juga anjlok sampai 80%. Kira-kira apa yang terjadi di dalam perusahaan PT Unilever Indonesia? Mari kita cari tahu. Struktur organisasi yang terlalu birokratis dan sentralisasi pengambilan keputusan menjadi penghambat. Koordinasi antar departemen menjadi rumit, komunikasi tidak seragam, dan proses pelaporan yang panjang. Akibatnya, akses terhadap perubahan pasar menjadi lambat. Masalah ini dapat dianalisis melalui teori ekonomi manajerial. Dari sudut pandang transition cost economic, birokrasi meningkatkan biaya internal. Teori agensi menjelaskan bagaimana misalignment antara manajemen dan pemegang saham memperburuk kondisi. Dan dari teori kurva biaya jangka panjang, efisiensi menurun, menaikkan biaya produksi. Lalu, bagaimana sih strategi dan solusinya? Yang pertama, kita perlu melakukan audit internal untuk mengidentifikasi masalah tumbang tinggi antar kewenangan. Yang kedua, kita perlu melakukan analisis pekerjaan. Yang ketiga, kita perlu redesain struktur organisasi. Dan terakhir, kita perlu memperbaiki prosedur dan Unilever mempunyai kekuatan yang besar dan strategi yang tepat sehingga mereka bisa bangkit kembali. Tetapi ini bukan tentang efisiensi, ini tentang masa depan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Birokrasi yang kompleks dalam perusahaan Unilever telah menjadi penghambat bagi Unilever itu sendiri dalam menghadapi para kompetitornya seperti Wings, Wardah, dan lain-lain, sehingga Unilever harus bertransformasi agar mampu menghadapi persaingan dalam dinamika pasar global.